saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Korupsi di Kabupaten Bekasi alot banget, sulit banget gitu kan dijadikan tersangka pelakunya, padahal mah kan udah pada ketahuan ya, si A, si B, si C gitu kan, udah pada diperiksa, ada yang mengakui ya menerima suap atau melakukan tindakan apa pidana ini korupsi ya, tapi nggak ditangkap-tangkap ya. Ya, ini mungkin penegak hukum itu lagi mencari barang bukti yang lebih banyak kali ya. Sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya nanti kelolodan. Bukan kita tidak percaya ke penegak hukum ya. Cuma kalau misalkan gini ya, kenapa sih kalau masyarakat biasa baru satu alat bukti aja langsung klep dijadikan tersangka, jebret sidang penjara. Kenapa kalau pejabat mah agak sulit ya? Udah kebukti, udah ada saksi bahwa dia itu pelakunya, tapi alot ditangkapnya. Apa karena ada duit kali ya? Kali. Kalau masyarakat mah baru diduga, ya kan begini, tangkap prek, buat, ya kan, proses, ya besok sidang penjara. Ini pejabat mah anggota dewan, ya ada yang udah dibilang bahwa si dewan itu melakukan tindakan korupsi, menerima suap. Ada juga anggota dewan yang udah terbukti dijadikan tersangka kasus penganiayaan tapi nggak ditahan. Aneh Bekasi mah. Saya juga sebagai orang Bekasi asli mau ngomong ya agak bingung. Bingungnya kenapa Bang? Takut lah orang, saya mau orang takut pisan, ngapain takut? Cuma gini, bingung gini. Lagi gini amat Bekasi ya. Akhirnya saya ngomong nih, ya. Ngomong di video ini. 2 hari dulu. Ini orang ada beres-beresnya. Dari 2007. Sebelum 2007 pemilihan bupati yang dipilih oleh anggota dewan. Waktu itu Pak Saleh Manap dengan Pak Solihin Sari berjalan tuh. Akhirnya goyang. Belum genap sampai selesai masa jabatannya guling. Ya, di saat guling itu Pak Solihin Manap itu kalau nggak salah waktu itu beliau itu pejabat BPN ya kalau nggak salah. Guling. Nah, digantilah. Akhirnya di situ ada yang namanya pemilihan langsung. Rame tuh, pemilihan langsung 2007. 2007 pemilihan, akhirnya banyak kejadian kejanggalan di dalam itu ya. Kenapa, Bang? Ada calon bupati waktu itu kalah, mungkin habis gede kali ya. Habis kalah mungkin banyak utang sampai bundir. Nah, sudah berjalan si bupati yang menang ya. Banyak juga nih kasus ya, kasus berjalan. Wah, bla 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 bla. Ya, tapi sampai selesai beliau kan. Nah, disitulah 2012 pemilihan bupati lagi di Bekasi. Ya. Seorang anak muda perempuan menjadi mungkin ini bisa membawa Bekasi lebih baik karena beliau anak dari sebuah tokoh Bekasi paling kaya waktu itu. Jalilah beliau menjadi bupati termuda waktu itu. Perjalanan pertama beliau lolos ya. Pemilihan bupati 2017 baru berjalan mungkin 1 tahun beliau terjerat kasus korupsi super besar, yaitu kasus yang ada di Meikarta. Dan itu korbannya banyak. Salah satunya adalah Sekda
Sekda Provinsi Jawa Barat. Akhirnya beliau ditangkap, nah wakilnya naik. Nah di saat Pak Wakilnya naik itu tahun 2000 berapa sih, tahun Covid ya? Pas ada Covid ya. Banyak di situ pejabat-pejabat Kabupaten Bekasi, efek dari sebuah bencana besar Covid, ada yang meninggal dunia. Salah satunya adalah bupati meninggal karena Covid. Jadilah beberapa bupati-bupati yang jadi kan ya. Ada Pak Dani, ada Pak Marjuki yang jadi bupati ya. Nah setelah pemilihan lagi 2024, belum berjalan 1 tahun, bupati terpilih tersandung korupsi. Dan yang lebih hebohnya, sama orang tuanya kena. Sampai hari ini kasus itu belum selesai, masih mencari siapa tersangka dan tersangka dan tersangka. Padahal udah jelas ya, si dewan, anggota dewan, pejabat ini udah mengakui mereka menerima suap, tapi belum ada yang dijadikan tersangka selain Pak Bupati dan orang tuanya dan si kontraktor itu. Ini yang paling hebat, ini adalah ini ya, kepala dinas. Ini orang sakti ya Pak, ya orang sakti sehingga tidak bisa nangkep orang ini ya. Saya sebagai orang Bekasi agak gregetan. Ini hebatnya apa sih orang ini sampai licin banget kayak belut ya. Hah? Kayak belut itu licin, tau nggak licin? Jadi udah ngaku ya di persidangan di Bandung. Beliau ini kan salah satu kunci saksi. Kalau bahasa ininya mungkin justice kolaborator ya. Jadi saksi yang mengakui ya kejahatannya, bahwa dia juga bukan pelaku utama. Bagus sebenarnya, cuma kan kenapa sih belum dijadikan tersangka? Seperti halnya anggota DPR Provinsi Wonosobo, barang bukti udah ada, mengakui iya, si kontraktornya iya mengakui, belum dijadikan tersangka juga. Ya agak bingung nih kasus ini. Ini mau nyari apa lagi sih? Beda dengan masyarakat, saya bilang tadi kan. Masyarakat baru dibilang katanya dia bersalah, katanya ini udah tangkep, jadi kandar. Kalau pejabat agak rumit, dimuter-muter di situ. Maksudnya gini, apakah di situ nanti ada kepentingan? Kalau ini ketangkep nanti ini gimana? Nanti kalau ini ketangkep ini gimana? Gitu kan? Apakah semua sama-sama ingin mencari apa namanya ya? Mencari aman. Jangan sampai ini nangkep ini, nanti yang ini muncul gitu. Ya nggak seperti itu juga hukum ya. Biarkan rakyat percaya sama penegak hukum ya. Kalau udah barang buktinya cukup ya, apalagi udah mengakui, udah tuh grup ya, bende gitu loh. Ya kita kapan lagi gitu, Bekasi, kampung kita, kampung saya ya. Saya punya pemimpin yang benar-benar yang amanah, yang bisa ngebangun, yang bisa mensejahterakan. Agak jauh kali mensejahterakan mah, ya kan? Membangun lebih baik ya, infrastruktur agak bagusan, jangan gerinjulan baik jalannya. Terus kontraktornya kalau misalkan ngebangun jangan asal-asalan juga, yang sesuai spek gitu ya, kebagusan gitu. Maksudnya kita pengen itulah. Kalau misalkan ngebangun Bekasi, ya sedikit banyaknya ya dibangun sama Pemda, bukan sama swasta. Jalan ini nyambung ke jalan ini, khusus di perkotaan ya Cikarang ya, itu bukan sama pemerintah. Terkoneksinya jalan itu bisa ini ke sini bisa bagus, itu bukan sama pemerintah, tapi sama swasta. Kawasan ini dengan kawasan ini nyambung, itu swasta yang bangun. Sehingga dari kecamatan ini kecamatan sana bisa aksesnya dekat, bukan pembangunan pemerintah daerah, bukan, karena swasta mengkonekkan jalan kawasan ini ke kawasan ini gitu. Jadi kalau prestasi pemerintah Kabupaten Bekasi dari bupati ke bupatinya, kita bingung prestasinya apa. Ya jalan mah emang kewajiban pemerintah untuk memperbaiki gitu kan, tapi cuma gitu-gitu doang, ditambah lagi jalan, ditambah lagi ya nggak ada sesuatu yang membuat kita sebagai masyarakat Bekasi bangga.
gitu. Ini kan kritikan ini kan bukan kritikan karena kita itu benci sama pemerintah, bukan. Kritikan ini dijadikan sebuah acuan, oh masyarakat ini membutuhkan sesuatu perubahan. Malu, wah bupati kemarin ketangkep, bupati ini ketangkep. Apakah nanti bupati yang akan datang lagi ketangkep? Lah hat-trick kita. Bekasi lagi gitu. PAD gede. 8 triliun. Kebayang kan? Gitu. Kalau misalkan 8 triliun itu kan seorang pejabat bisa membangun, bisa menciptakan sebuah inovasi, infrastruktur lebih bagus, keren, 8 triliun. Ya, cuma kan gitu-gitu aja. Jadi kitanya mikirnya, kapan lagi sih ya kita untuk apa menginginkan terwujudnya sebuah pemerintahan yang bagus. Ya ini menurut saya nih, bisa terjadinya sebuah korupsi proyek. Dari mana bang? Asal muasalnya. Ini menurut saya ya. Satu, sebenarnya yang tahu itu ada proyek dan tidaknya adalah orang dinas. Ya, orang dinas. Ya mungkin kalau zaman dulu Bina Marga, PU, PR atau apa namanya ya. Kalau sekarang agak ribet. Apa namanya? SDA, BMK, panjang banget gitu, susah gitu kan. Bilangnya udah dinas PU kalau saya makan gitu ya. Itu aja udah yang dicecer kepala dinas itu, karena yang tahu proyek mereka. Ya. Dari mereka muncul anggaran dengan dewan, ketok-ketokan dianggarkan sekian. Nah, dewan juga oke, gua ketok tuh, Kak. Jangan lupa ayam meren kan gitu. Nah, bupati tinggal melaporkan, Pak Bupati, ini proyek. Ya. Bupati ini begini, ya. Nah, bupati mungkin yang kemarin ketangkep bapaknya yang bergerak. Ya, bergerak yang ini seperti itu hasil dari KPK kan, bapaknya yang mengatur dan sebagainya. Sehingga ada sebuah kongkolingkong antara kontraktor dengan pihak bupati. Nah, kepala dinas ini yang saya bilang tadi kunci, kenapa nggak kena? Yang punya kunci atau kartu asnya, kenapa nggak kena? Gitu loh. Seharusnya itu dulu. Jadikan tersangka dulu udah. Ya orang udah ngaku kok. Kenapa belum dibende? Kali kalau kata itu mah, kalau misalkan beliau udah kena mah kali agak tenangan. Tapi ada kabar burung ini mah. Kabar burung. Isu-isu bahwa kepala dinas ini katanya menantu salah satu pejabat hebat zaman dulu. Apakah itu yang menjadi pertimbangan sehingga si pejabat ini susah banget ditangkapnya? Karena mertuanya itu. Iya kan? Lah nggak usah takut kalau udah ngacak-ngacak, ngejelekin, yang ngerampok duit Bekasi, tangkap, bende. Lah uang kita yang ngerampok mereka. Ya. Terus dilindungi, buset, tar dulu. Gerah kita ngelihatnya, buset. Lah emang saya sebagai konten kreator emang tidak sedikit yang DM ke saya, Bang Ojan itu Bekasi belum selesai, Bang Ojan itu Bekasi belum selesai. Buset, iya sih. Ya, akhirnya saya membuat video ini. Belut putih, licin. Ya, keterlibatannya banyak. Saya mah sebagai masyarakat berharap kasus ini kelar secepat-cepatnya karena tersangka udah ada. Terus calon tersangka juga udah pada mengakui, udah Pak, bungkus, ya gulung udah Pak, bawa. Setuju nggak teman-teman? Gulung aja udah, yang ngerusak Bekasi mah, yang rampok Bekasi gulung. Itu lah, jangan ada toleransi, jangan ada bahasa kasihan, gulung udah. Lah udah ngaku malingnya, gitu. Semoga Bekasi lebih baik, ya. Terlepas dari partai politik mana, terlepas siapa yang jadi, selagi dia punya niat untuk membuat Bekasi lebih baik, lebih bersih, kita dukung. Gitu kan? Tapi hati-hati, Bang. Abang-abang yang akan jadi bupati ke depan. Jolim Anda tentang kebekasihan, jolim Anda tentang ke masyarakat Bekasi, ya. Siap-siap. Bekasi punya tradisi. Ya kan? Ya. Bukan tradisi apa? Tradisi luhur, bukan, ya. Ada istilah ya gitu, kualatnya. Tradisi kualat, silakan. Mau main-main dengan Bekasi, mau jolim dengan Bekasi, pejabatnya ya kualat.
Entah karirnya, entah apanya, kualat aja. Ya, kita tidak nyumpahin, tapi jadilah pejabat yang amanah, Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.